Kita ini yang di desa juga tahulah kalau Mas AHY itu menikmati keistimewaan yang diberikan oleh Pak SBY. Inyo nggak habis pikir loh, kok bisa ya Mas AHY nggak merasa kalau dia menikmati karpet merah dari Partai Demokrat? Apa dia nggak punya kaca buat bercerminnya? Kalau benar Mas AHY nggak mau menikmati karpet merah, Inyong si usul Mas AHY mencontoh tuh yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming. Walau anak Presiden Jokowi, dia bersedia menaiki tangga politik dari level paling bawah jadi wali kota dulu. Saya melihat AHY ya memang cuma modal warisan, baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan yang juga belum pasti, malah banyakkan bundernya. Ya sering disampaikan, banyak orang yang menyayangkan karirnya AHY. Kenapa sedemikian terburu-buru pengen nyapres? Emang mau kemana kok buru-buru? Menurut saya, mudah bagi AHY kalau mau cari figur sebagai inspirasi, mudah. Kalau memang AHY pengen jadi presiden, yaitu mulailah dengan ikuti jejak Gibran, jadi kepala daerah. Saya kira ini ramai dan seru, mantap itu, sama-sama anak presiden. Walaupun yang satu adalah sudah menjadi mantan presiden, tapi setidaknya akan ada pertarungan antar pangeran gitu loh ya. Saya mudah-mudahan, saya berdoa bahwa besok pertarungannya adalah antara AHY dan Gibran Rakabuming. Sama-sama anak muda, sama-sama anak presiden dan mantan presiden. Ini tentu akan menjadi pertarungan yang seru dan pertarungan yang menarik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. AHY kalah telak dari Gibran yang gak pernah pamer bapaknya sendiri. Cikias mulai panik nampaknya. Apakah AHY tak bisa mandiri di dunia politik tanpa nama bapaknya SBY itu? Mirip anak kecil yang gak bisa apa-apa tanpa SBY diusung jadi calon gubernur DKI pun, karena ada SBY, tanpa SBY akhirnya akan dilirik jadi ketua umum Demokrat pun pasti ada peran SBY. Tanpa SBY, AHY bisa apa? Mungkin jualan nasi goreng atau ayam penyet. AHY baru-baru ini dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat menyindir rezim Presiden Jokowi di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunannya. Hal-hal yang menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan SBY. Jadi jelas, banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak seringkali kami publikasikan. Saya mengatakan misal zaman dulu, gak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, kata AHY. Kami rencanakan, persiapan dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan ada yang tinggal 90%. Tinggal gunting pita. Setahun pemerintahan gunting pita. Kira-kira masuk akal nggak? Katanya lagi. Lantas AHY mengatakan pihak yang tidak memerlukan apresiasi publik terhadap program kerja yang dijalankan saat era SBY, kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. 1 tahun gunting pita, itu namanya claiming. Sesuatu yang ya kadang-kadang saya juga speechless untuk mengatakan. Ya katanya agak membingungkan, ini yang mau nyapres AHY atau SBY, ke bawah-bawah nama SBY terus sih. Memangnya SBY mau jadi cawapres, bertanding dengan Jokowi. AHY mau nyapres, tapi gelagatnya malah seperti menjadi juru kampanye buat bapaknya sendiri. Kasihan sekali anak ini, apa-apa harus bawa nama bapaknya dulu. Seolah-olah kalau tidak sebut nama SBY, ini menjadi orang awam gak dikenal yang bahkan cicak di dinding pun tak akan peduli. Kalau memang banyak infrastruktur yang dibangun oleh SBY, cukup banyak. Kenapa AHY tidak sebutkan satu persatu? Mumpung diliput media, sebutkan semua yang dibangun SBY biar kita paham.
Nyatanya kalah jauh dengan yang dibangun Jokowi. Itu bahkan bisa menyelesaikan banyak proyek yang digagas jauh dari era Soekarno sekalipun. Yang kita ingat adalah Hambalang. 34 proyek pembangkit listrik juga mangkrak. Yang 100% tidak mangkrak adalah lagu-lagu hasil karyanya sendiri. SBY menciptakan 40 dari 4 album, mungkin jauh lebih banyak daripada jumlah proyek besar yang dibangun. Paling cuma direncanakan, lalu kalaupun dibangun ada yang ditelantarkan, tapi dilanjutkan Jokowi. Kalau model begini sih, jangan minta bagian kontribusi dong. AHY ini sampai detik ini nggak pernah menjadi diri sendiri. Lepas dari bayang-bayang nama besar SBY, terlalu dan tidak bisa jauh-jauh. Ya begitulah kalau Mimin, pengalaman politik, tapi banyak keluar-keluar nggak jelas. Ngomong kayak habis bangun dari mimpi indah. Pantesan, Partai Demokrat anjlok elektabilitasnya. Pemimpinnya saja kayak begini. Urus partai saja nggak becus, ngaca dulu deh. Kalau mau ngomong infrastruktur banyak yang mangkrak di era bapaknya, apa kabar slogan katakan tidak pada korupsi? Tapi padahal kenyataannya, banyak kader yang terlibat dalam korupsi. AHY kalah telak dari Gibran, yang nggak pernah pamer bapaknya sendiri. Cikeas mulai panik nampaknya. Apakah AHY tak bisa mandiri di dunia politik tanpa nama bapaknya SBY itu? Mirip anak kecil yang gak bisa apa-apa tanpa SBY diusung jadi calon gubernur DKI pun, karena ada SBY, tanpa SBY akhirnya akan dilirik jadi ketua umum Demokrat pun pasti ada peran SBY. Tanpa SBY AHY bisa apa? Mungkin jualan nasi goreng atau ayam penyet. AHY baru-baru ini dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat menyindir rezim Presiden Jokowi di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunannya. Hal-hal yang menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan SBY. Jadi jelas, banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak seringkali kami publikasikan. Saya mengatakan misal zaman dulu, gak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak kata AHY. Kami rencanakan, persiapan dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal. AHY kalah telak dari Gibran, yang gak pernah pamer bapaknya sendiri. Cikeas mulai panik nampaknya. Apakah AHY tak bisa mandiri di dunia politik tanpa nama bapaknya SBY itu? Dan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.